Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku sehat-sehat semua, tetap terjaga sehingga kita bisa bersama dalam pembelajaran via daring pagi hari ini. Untuk pertemuan ketiga pada semester 2 ini, kita akan berdiskusi dan membahas bersama tentang kelanjutan konflik, kelanjutan tentang keragaman bangsa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bersama bahwa keragaman itu atau keragaman multikulturalistik pada masyarakat bangsa Indonesia itu memiliki dua dampak. Di satu sisi, keragaman itu bisa menjadi modal dasar pembangunan, menjadi kekayaan bangsa Indonesia, dan bisa menambah devisa bagi negara. Tetapi pada sisi yang lain, keragaman pada masyarakat bangsa ini, jika tidak disikapi dengan bijak, itu dapat menjadi ancaman, dapat mengarah pada terjadinya konflik berkepanjangan yang akan merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tentang konflik ini menjadi sangat penting, sehingga kita semua, anak-anakku sejak dini, sudah bisa memahami hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya konflik pada bangsa ini, sehingga bisa dicegah sejak awal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi penyebab konflik. Itu sudah pada pertemuan sebelumnya. Pengertian konflik sudah, contoh-contoh konflik sudah. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan berdiskusi tentang akibat atau dampak yang ditimbulkan dengan adanya konflik di Indonesia. Yang kedua, kita akan bersama-sama membahas tentang upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik di Indonesia. Bahwa keragaman masyarakat Indonesia ini adalah rahmat, anugerah yang maha kuasa kepada bangsa Indonesia. Perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dirawat, perlu dipertahankan. Jika keragaman pada bangsa ini tidak dirawat, tidak disikapi dengan bijak, maka dampaknya akan terlihat seperti pada layar. Konflik, pertikaian, perselisihan, pertentangan, baik itu yang bernuansa suku, yang bernuansa agama, yang bernuansa kelompok-kelompok, yang bernuansa ras, itu semua bisa terjadi. Oleh karena itu, menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk sama-sama mencari solusi, mencari cara, mulai dari sikap-sikap kita, agar konflik pada bangsa ini bisa dicegah. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan juga bahwa konflik itu bisa terjadi karena adanya perbedaan. Ada perbedaan dalam masyarakat, dalam hal suku, dalam hal agama, ras, kelompok, etnis, partai politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Juga adanya pandangan dan perbedaan kepentingan.
Juga karena aturan-aturan itu tidak berfungsi dengan baik. Norma-norma sosial yang ada di masyarakat kurang berfungsi dengan baik. Ini bisa menjadi penyebab konflik. Sanksi terhadap pelanggaran yang kurang tegas. Terus penyebab lain bahwa masyarakat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Juga menguatnya sikap-sikap etnosentrisme. Etnosentrisme, sikap yang merasa sukunya yang lebih baik dibanding suku lain. Juga penyebab konflik adanya sikap stereotip. Pandangan sekelompok orang atau suku tertentu terhadap suku lain yang cenderung negatif dan belum tentu benar. Itu stereotip. Memprediksi suku orang. Misalnya ya suku tertentu itu kasar, suku tertentu itu keras. Itu menurut pandangannya dan itu belum tentu benar. Itu yang disebut dengan stereotip. Adanya kesalahpahaman. Ya, ini sering terjadi. Ketersinggungan, kesalahpahaman bisa mengarah ke konflik. Kalau yang bernuansa agama, ini cenderung sebenarnya karena pemahaman agama yang kurang baik. Karena tidak ada ajaran agama yang mengajarkan kepada umatnya atau pemeluknya untuk bertindak yang anarkis, bertindak yang mengarah kepada konflik. Agama itu adalah kedamaian. Agama itu ketenangan. Agama kalau dari bahasa Sanskerta itu dari A dan Gama. A tidak, Gama kacau. Berarti orang yang beragama, yang melaksanakan agamanya atau menjalankan agamanya dengan baik, itu tidak akan menimbulkan kekacauan. Itu dari asal katanya saya sudah terlihat itu. Lalu kan ajaran-ajaran agama itu selalu menganjurkan umatnya, pemeluknya untuk berbuat baik dalam hidup ini. Penyebab konflik yang lain adalah sikap-sikap yang cenderung menyinggung, merendahkan keyakinan orang. Adanya konflik turunan, ini juga bisa menjadi konflik, penyebab konflik. Orang tuanya, kakek neneknya dulu punya konflik dengan keluarga tertentu, itu dilanjutkan lagi oleh keturunan-keturunannya. Ini namanya konflik turunan. Dan yang akhir-akhir ini marak ya adalah konflik-konflik melalui media sosial. Baik itu penghinaan, bully, penipuan, dan lain-lain lewat media-media sosial. Nah, sekarang kita akan melihat apa akibat konflik. Ya. Pada pertemuan ini akan kita bahas 5 akibat konflik. Ya. Ini mengingat waktu yang terbatas. Yang pertama adalah kerugian atau korban harta benda. Yang kedua, korban jiwa manusia. Yang ketiga, timbulnya perpecahan dalam masyarakat. Yang keempat, kehancuran nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Dan yang kelima adalah perubahan kepribadian. Ini akan kita bahas satu persatu. Akibat konflik yang pertama adalah timbulnya korban jiwa manusia. Konflik itu cenderung membawa dampak jatuhnya korban. Baik itu korban yang luka-luka maupun korban yang meninggal. Ya misalnya ya tawuran. Tawuran itu akan kita anak-anakku sering membaca, mendengar berita tentang pelajar yang terbunuh, yang meninggal akibat tawuran. Konflik antar ormas demikian juga. Konflik antar suku, antar agama. Ini semua berpotensi timbulnya korban jiwa. Jadi ini yang pertama. Hampir seluruh konflik itu selalu punya potensi untuk timbulnya korban jiwa maupun korban yang luka-luka. Yang kedua, kerugian atau korban harta benda. Anakku mungkin pernah membaca
di berita-berita, melihat di YouTube, rumah-rumah yang dibakar, kendaraan yang dibakar, tempat ibadah yang dirusak atau dibakar, fasilitas umum yang dirusak. Ini adalah salah satu akibat konflik yang lain. Jadi selain yang pertama tadi adalah korban jiwa, ya, kedua adalah korban harta benda. Di layar anak-anakku bisa melihat salah satu contoh, ya, rumah yang dibakar akibat konflik. Kendaraan yang digulingkan kemudian dibakar juga akibat konflik. Kadang bahkan fasilitas umum seperti taman-taman sepanjang jalan itu kadang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akibat konflik berikutnya adalah perpecahan dalam masyarakat. Ini sudah luas karena menyangkut banyak orang. Jadi anggota masyarakat yang sebelumnya bisa hidup bertetangga dengan baik, ya, menjadi tetangga yang baik, bisa berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, bisa berubah saling membenci, bisa saling berprasangka buruk. Hubungan dengan teman menjadi putus. Nah, kalau di lingkungan sekolah, misalnya dengan teman menjadi putus, itu suasana belajar menjadi tidak nyaman. Jadi ini perpecahan dalam masyarakat, di kebencian, prasangka buruk, tidak saling bertegur sapa, saling mendiamkan. Ini adalah akibat konflik yang jika tidak diselesaikan, ini akan cenderung menjadi semacam api dalam sekam. Tinggal menunggu waktu, itu akan menjadi terbakar. Jadi yang pertama tadi korban jiwa, korban harta, yang ketiga perpecahan, ya, perpecahan dalam masyarakat. Yang keempat, kehancuran nilai-nilai, rusaknya nilai-nilai yang selama ini ada di masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma sosial yang ada itu menjadi rusak. Nilai kasih sayang itu menjadi hilang. Nilai kekeluargaan menjadi memudar. Sikap yang selama ini saling membantu, saling menolong, sikap persaudaraan, ini bisa berubah. Berganti dengan rasa dendam, rasa curiga, tidak percaya, melarang atau menghindari keluarganya untuk mengikuti pertemuan tertentu, menghindari kerjasama. Inilah contoh-contoh rusaknya nilai-nilai yang selama ini terpelihara dalam masyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sangat dengan sikap kekeluargaan dan kasih sayangnya. Semua itu bisa menjadi hilang, bisa menjadi pudar, dan berubah menjadi kebencian, berubah menjadi dendam, berubah menjadi rasa curiga, tidak saling percaya lagi. Jadi ini dampak yang keempat, yaitu hancurnya nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kelima adalah terjadinya perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian dalam masyarakat akibat konflik. Begini penjelasannya. Kepribadian seseorang itu bisa berubah karena konflik. Contoh, anak-anak korban konflik, ya, anak-anak yang mungkin menyaksikan sendiri bagaimana konflik terjadi, bagaimana keluarga atau orang tuanya dibantai, maka ini akan menimbulkan perubahan kepribadian pada anak-anak yang bersangkutan. Orang-orang yang terlibat konflik itu akan berubah kepribadiannya. Yang semula misalnya periang, suka memaafkan, penuh rasa kasih sayang, ini bisa berubah. Bisa tiba-tiba berubah menjadi pemurung. Jadi anak yang periang bisa jadi pemurung. Menjadi dendam. Anak yang suka memaafkan menjadi beringas, menjadi pemarah dan agresif. Dan
Kadang ada anak-anak yang takut melihat orang karena dia menjadi trauma. Ini yang dikatakan perubahan kepribadian. Ya. Penyayang menjadi penendam, penuh kasih sayang menjadi pemarah dan agresif, beringas. Yang semula mudah akrab dengan orang menjadi takut melihat orang lain. Ini sebuah perubahan kepribadian yang tentu tidak mudah untuk dipulihkan, tidak mudah untuk disembuhkan. Perlu waktu yang lama kalau kepribadian yang telah berubah. Jadi akibat konflik diulang kembali. Yang pertama akan konflik selalu berpotensi jatuhnya korban jiwa, korban harta, perpecahan dalam masyarakat, rusaknya nilai-nilai moral, nilai-nilai yang terpelihara dalam masyarakat, dan terjadinya perubahan kepribadian dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana mengatasinya? Bagaimana mengatasi konflik atau bagaimana mencegah agar konflik tidak terjadi? Dalam pertemuan ini, ya, dalam pembelajaran kali ini akan ditawarkan 4 solusi sehingga konflik yang ada itu bisa dicegah. Kalau sudah terlanjur terjadi, bisa diselesaikan sehingga tidak menimbulkan lagi dampak-dampak yang lebih luas bagi masyarakat yang tentunya akan merugikan bagi masyarakat sendiri. Bagaimana mengatasi konflik? Yang pertama dengan cara preventif. Ya, ingat preventif. Yang kedua secara represif. Yang ketiga secara kuratif. Ada satu pendekatan lain yang bisa dilakukan adalah secara persuasif. Ini akan kita bahas bersama. Apa sih perbedaan cara mengatasi konflik dengan preventif, represif, kuratif maupun persuasif? Atau yang mana saja contoh-contoh mengatasi konflik dengan cara preventif. Contoh-contoh mengatasi konflik secara represif. Dan contoh-contoh mengatasi konflik secara kuratif. Apa pula yang dimaksud dengan pendekatan secara persuasif? Baik, kita lanjut. Yang pertama, mengatasi konflik secara preventif. Ini artinya upaya pencegahan. Jadi preventif itu mencegah. Mencegah terjadinya masalah. Atau mencegah sebelum masalah terjadi. Jadi preventif itu menghindari. Cegah jangan sampai terjadi konflik. Jadi preventif itu tindakan awal. Yang mana contohnya? Yang bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mari kita kembangkan sikap toleransi. Ya, toleransi itu bagaimana kita saling menghargai. Toleransi dari bahasa Latin kata tolerare, memberi kesempatan, membiarkan. Artinya beri kesempatan orang lain. Misalnya kalau berbeda agama, biarkan orang-orang berbeda agama itu menjalankan agamanya masing-masing. Beri kesempatan, itu toleransi. Jangan disalahpahami toleransi lalu misalnya anak-anakku yang non-muslim ikut sholat Jumat, terus yang muslim gantian ikut ke gereja. Itu bukan toleransi seperti itu. Itu mencampur adukan ajaran agama. Jadi toleransi itu saling memberi kesempatan. Tidak saling mengganggu. Tidak saling menyinggung perasaan. Tidak saling mencederai. Itu toleransi. Apalagi yang bisa dikembangkan? Ya kerjasama. Sikap kerjasama. Misalnya di perumahan-perumahan. Kalau di kota. Di perkampungan. Bagaimana kita terbiasa bekerja bersama. Kerja bakti misalnya. Dan gotong royong. Ikut. Kalau ada kegiatan seperti itu, ikut berbaur. Ini adalah upaya mencegah konflik. Kalau sering bertemu, sering bekerja bersama, akan terbangun sikap silaturahmi, sikap kebersamaan. Melakukan latihan bersama. Kalau antar negara kadang
kita mendengar latihan bersama antara Angkatan Darat atau TNI Republik Indonesia dengan Australia. Ini juga akan mencegah konflik. Itu dalam lingkup antar negara. Kalau lingkup sekolah, gimana? Latihan bersama bisa. Latihan basket bersama, latihan paskib bersama, latihan bela diri bersama. Itu juga bisa mencegah. Jadi pertemuan-pertemuan dan kebersamaan seperti itulah yang akan menjadi jalan atau solusi untuk mencegah konflik. Sering melakukan sparring ya, karena ini suasananya abnormal, ya tentu ini tidak bisa kita lakukan. Dalam keadaan normal insya Allah nanti, maka sekolah-sekolah dapat sering mengadakan kunjungan antar sekolah, ya kunjungan antar pengurus OSIS misalnya, atau melakukan pertandingan persahabatan, ya pertandingan futsal, basket, bola voli, bulu tangkis, dan pertandingan-pertandingan lainnya yang mana sekolah bisa menjembatani, ya kesiswaan atau OSIS bisa menjembatani, sehingga di sini sudah terbiasa melakukan kerjasama, pencegahan. Dalam contoh yang lain, misalnya lingkup sekolah atau di lingkup kabupaten kota, untuk pengurus OSIS bisa melakukan latihan dasar kepemimpinan OSIS bersama gabungan. SMP 1 pernah melakukan itu. Bagaimana mempertemukan, mengumpulkan pengurus-pengurus OSIS sekota Samarinda untuk bersama-sama duduk dan membicarakan bersama permasalahan apa yang dihadapi di sekolah dan bagaimana mengatasinya. Sehingga OSIS bisa mengambil peran yang maksimal untuk terciptanya sekolah yang kondusif, pembelajaran yang kondusif. Jadi pendekatan atau mengatasi konflik secara preventif ini adalah pencegahan. Intinya adalah mencegah. Cegah sebelum terjadi. Hindari konflik sebelum konflik terjadi. Yang kedua, mengatasi konflik secara represif. Ini maksudnya adalah mengatasi konflik pada saat kejadian, pada saat terjadi masalah. Misalnya ada tawuran, ada konflik antar suku, ada konflik antar agama, antar ormas, maka pendekatan represif adalah mengatasi saat itu, segera menghentikan, ya, segera menghentikan, berusaha mendamaikan. Ya. Kalau terjadi demonstrasi dan itu anarkis, apalagi demo itu tidak memenuhi persyaratan untuk demonstrasi, misalnya tidak melapor, ya, membawa benda-benda tajam dan lain-lain, maka pihak keamanan bisa mengambil tindakan yang represif. Tangkap pelakunya. Itu represif. Ada pencurian, ada pemerasan. Tangkap pelakunya. Itu represif. Ada tindakan-tindakan yang membuli, ya, menyebarkan ujaran-ujaran kebencian lewat media sosial. Tangkap pelakunya. Itu adalah mengatasi secara represif. Jadi intinya pendekatan atau mengatasi konflik secara represif adalah mengatasi masalah pada saat terjadi masalah. Demonstrasi kalau tidak ada izin itu bisa dibubarkan secara paksa. Pihak keamanan berhak, ya, karena demonstrasi itu adalah hak warga negara. Tetapi ada kewajiban di situ. Harus melaporkan kepada pihak yang berwajib minimal 2 kali 24 jam sebelumnya. Jadi penyampaian pendapat itu dijamin undang-undang. Pasal 28 itu tentang hak-hak, di situ jelas sekali. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, pendapat, itu dijamin. Tetapi sekali lagi bahwa di setiap ada hak, maka pasti akan ada kewajiban yang mengikutinya di situ. Apa kewajibannya orang yang menyampaikan pendapatnya atau demo misalnya? Hargai hak-hak orang lain, hormati hak-hak orang lain. Jangan sampai kita menyampaikan pendapat, tapi kita
melanggar hak-hak orang lain atau menimbulkan permasalahan, menimbulkan kekacauan, keresahan, dan kerusuhan. Baik, yang ketiga, cara mengatasi konflik secara kuratif. Ya. Kuratif ini artinya mengatasi masalah setelah masalah itu terjadi. Ini adalah upaya tindak lanjut. Jadi bagaimana menanggulangi akibat yang ditimbulkan ya oleh konflik tadi. Misalnya tadi kalau ada korban-korban konflik yang mengalami masalah dengan kepribadiannya, ini perlu pendampingan ya, didampingi anak-anak tersebut ya. Biasanya kalau ini orang-orang psikolog atau bimbingan konseling untuk memulihkan, mengembalikan kembali ya keadaannya seperti semula. Pendampingan dengan korban-korban kerusuhan. Ya. Ada konflik, banyak pengungsi. Mengatasinya ya siapkan tempat-tempat penampungan, siapkan dapur umum. Itu orang-orang yang habis bertikai kalau misalnya antar suku, segera turun tangan, pemerintah harus turun tangan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang bertikai, lalu mereka didamaikan. Jadi pemerintah di sini menjadi memediasi, memperantarai, sehingga masalah antar suku yang ada tadi, masalah antar agama yang ada tadi, atau masalah antar sekolah yang ada tadi, itu bisa diselesaikan, didamaikan. Ya bisa dengan membuat pernyataan-pernyataan, tertulis, tanda tangan, dan lain bisa. Jadi kehadiran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama menjadi sangat penting untuk bisa meredam, ya, meredam warganya, meredam umatnya. Bagaimana dengan fasilitas yang rusak? Kalau pendekatan kuratif adalah dibangun kembali. Misalnya ya rumah-rumah yang dibakar, itu dibangun kembali. Jembatan yang dirusak, rumah-rumah ibadah yang dibakar dan dirusak, itu dibangun kembali. Inilah yang dikatakan pendekatan secara kuratif. Jadi tindak lanjut penanggulangan akibat masalah yang telah. Jadi kalau preventif sebelum, represif saat kejadian, kuratif setelah kejadian. Ini 3. Ada lagi satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan secara persuasif. Persuasif adalah bagaimana mengatasi konflik tanpa kekerasan. Kita atau anak-anakku mungkin pernah melihat ketika ada demonstrasi, lalu polisi barisan depan itu biasanya menempatkan polwan ya dengan senyum, ya, tanpa senjata. Itu termasuk cara pendekatan secara persuasif, mengajak ya bicara, memberi kesempatan misalnya pendemo untuk menyampaikan demonstrasinya. Ya, pihak keamanan cukup duduk menjaga jarak, memastikan berjalan dengan baik. Kalau seperti ini sudah terlaksana, berjalan dengan baik, insya Allah konflik dalam masyarakat itu bisa dicegah. Kalau terlanjur terjadi bisa diatasi. Kalau sudah terjadi bisa direkat kembali. Walaupun itu tidak akan pernah membuat suasana menjadi seperti semula. Lalu apa yang dapat dilakukan pelajar? Ya. Generasi muda sekarang ini khususnya kepada pelajar, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik? Banyak hal yang bisa anak-anak lakukan. Yang pertama mulailah dari diri. Ya, dari diri sendiri, dari masing-masing itu jaga ucapan, jaga sikap, jaga tindakan, jaga tulisan-tulisan. Ini nih. Entah lewat secara langsung ataupun lewat media-media sosial. Ini hati-hati. Jadi hindari tulisan-tulisan, ucapan-ucapan, gambar-gambar yang sifatnya
bisa mencederai perasaan orang lain. Jika ada berita datang, bijak itu diperiksa, diteliti baik-baik. Nggak usah diteruskan kalau itu tidak penting. Dipikirkan dulu, ada nggak keuntungannya bagi diri saya atau orang lain jika ini saya teruskan berita ini. Tidak perlu juga marah. Sudah terlanjur masuk di grup, cukuplah dihapus. Atau nggak usah dibaca sekalian. Jadi nggak usah sakit hati hanya karena media sosial. Nggak usah dibacain semua. Nggak usah diteruskan. Nah itu solusi. Jadi belajar bijak memanfaatkan media sosial. Jadi tadi mulai dari diri dengan menjaga setiap ucapan-ucapan. Karena ucapan itu kalau sudah terlanjur diucapkan itu nggak bisa ditarik kembali. Ucapan itu sangat ya ucapan-ucapan itu bisa sangat menyakiti. Ada pendapat ya ada kata-kata yang seperti ini bahwa kata-kata itu lebih tajam daripada jarum. Kata-kata dapat menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Ini perumpamaan. Makanya ucapan itu dijaga. Lidah itu tidak bertulang. Dipikirkan baik-baik sebelum diucapkan. Kemudian sikap dan tindakan juga. Sikap dan tindakan itu jangan sampai kita melakukan sikap-sikap kelihatan sepele tak menyakiti orang, menyinggung orang, mencederai perasaan orang lain. Itu mulai perlahan. Ya, kalau terbiasa itu nggak bisa sekaligus. Yang mulailah hari ini berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyinggung orang lain. Tidak akan meneruskan tulisan-tulisan, ya, gambar-gambar, meme-meme yang akan menyinggung orang lain. Itu. Yang kedua, ya, yang bisa anak-anak lakukan itu toleransi. SMP 1 itu peserta didiknya beragam, sukunya, agamanya, status sosialnya, karakter dan kepribadiannya. Disinilah pentingnya toleransi. Bagaimana kalian, anak-anakku bisa bergaul, berteman, bergaul, belajar tanpa membeda-bedakan. Jangan suka membentuk kelompok-kelompok yang ya kelompok anak orang kaya, kelompok anak pintar. Itu kurang bagus, kurang bijak. Ya. Karena semua juga akan ditinggal. Harta itu akan ditinggalkan. Semua fasilitas yang ada itu ditinggalkan. Mobil mewah, rumah yang bagus, pakaian yang indah-indah itu, wajah yang gagah dan cantik, itu semua akan pada saatnya akan ditinggalkan dan ditanggalkan satu persatu. Dilepaskan satu-satu. Sama ketika kita hadir, kita tidak membawa apa-apa. Maka ketika kita pun dipanggil menghadap kembali, kita pun tidak membawa apa-apa. Maka berbaik-baiklah dalam hidup ini. Lakukanlah kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu. Ya kalau di sekolah beri teman kesempatan teman yang berbeda agama beribadah. Kalau yang Islam masuk ke aula sholat, yang non Muslim silahkan ke lantai 2 juga beribadah. Jadi semua jalan. Inilah toleransi yang kita ingin kembangkan, kita jaga, kita rawat, kita pertahankan. Jadi tidak ya hindari untuk terbiasa merendahkan orang, menghina orang hanya karena status sosialnya, hanya karena kondisi ekonominya, hanya karena kemampuan IQ-nya yang tidak tinggi. Jangan karena kita merasa pintar, lalu merasa orang lain tidak bisa apa-apa. Itu dihindari. Jadi juga tidak, ya, jadi berita hoax kan banyak, itu nggak usah menyebarkan, nggak usah meneruskan berita-berita hoax itu. Jadi ada bahwa berita itu ditelusuri dulu kebenarannya, asal usulnya dari mana. Jadi jangan kita terbiasa selalu
Ada berita langsung teruskan. Selektif ya, jadi sangat selektif ya, menyeleksi dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, belajarlah bersama dalam kelompok-kelompok dalam keadaan normal. Ikuti norma-norma yang ada di masyarakat, keluarga, sekolah, ya, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kegiatan pembelajaran lewat daring di studio SMP 1 Samarinda ini dapat memberikan sepercik sumbangan pemikiran buat anak-anakku semua. Buat kita semua, agar kita tetap dapat menjaga keutuhan bangsa ini dengan saling menghormati keberagaman yang ada, mematuhi semua norma-norma yang berlaku. Kepada anak-anakku, perjalanan kalian masih sangat panjang. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kalian semua bisa terwujud. Semoga kalian senantiasa dimudahkan dalam urusan-urusan pendidikan kalian dan sekolah kalian. Semoga kalian semua, kita semua diberi kesehatan dan ketegaran. Selalulah dan tetaplah menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu berbakti pada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Lakukan kebaikan itu walau sekecil apapun. Insya Allah kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan selalu tergantikan dan kembali dengan kebaikan yang lebih banyak. Mari bersama kita merawat keragaman ini, membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bangsa yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Bangsa yang penduduknya subur dan makmur namun tidak lupa untuk selalu bersyukur. Bangsa yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya. Bangsa yang aman dari musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bangsa yang maju dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunia. Bangsa dengan penguasa, pemimpin, pemerintah yang adil dan soleh. Dan penduduk yang hormat dan patuh. Bangsa yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, sehingga terwujud saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.